Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Biarkan aku mencoba. Di jalan yang berada di sebelah klan Nalan, Xiaoyan dan Hai Bodong berpisah. Saat itulah Xiaoyan perlahan berjalan menuju kompleks besar tidak jauh. Saat dia berjalan lebih dekat ke rumah yang dipenuhi dengan aura yang megah dan mengesankan, Xiaoyan tercengang melihat bahwa pintu masuknya sebenarnya dikelompokkan oleh cukup banyak orang. Selain itu, orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis dan beberapa riak berwarna perak cerah di dada mereka dengan bangga mengungkapkan status dan tingkatan mereka. Siapapun yang berjalan di jalan ini, di mana orang-orang datang dan pergi, akan melemparkan pandangan iri dan hormat ke kelompok alkemis yang berbisik di antara mereka sendiri. Dalam hati mereka, alkimia adalah pekerjaan yang begitu tinggi sehingga mereka seperti bangsawan. Ketika dihadapkan dengan alkemis bertenaga yang sangat besar ini, klan Nalan jelas tidak berani dengan mudah meremehkan mereka. Beberapa pelayan sedang menjelaskan sesuatu kepada para alkemis yang menunggu di pintu masuk dengan sikap hormat dan hormat. Hanya ketika mereka menemukan bahwa pihak lain memiliki kualifikasi untuk masuk barulah mereka membiarkan mereka lewat. Beberapa alkemis yang kemampuannya memiliki beberapa masalah hanya bisa ditolak oleh budak berwajah tersenyum. Meskipun tindakan seperti itu menyebabkan para alkemis yang diblokir merasa tidak puas, ketika mereka memikirkan kekuatan klan Nalan dan hubungan antara Nalan Yanran dan Mystic Cloud Sector, mereka hanya bisa memendam ketidakbahagiaan mereka, membersihkan lengan baju mereka, dan pergi. Setelah menatap pintu masuk beberapa saat, Xiaoyan menyadari bahwa alkemis yang diizinkan masuk tampaknya adalah alkemis tingkat 3. Di sisi lain, alkemis yang ditolak adalah tingkat 2 bersama dengan beberapa alkemis tingkat 1 yang datang untuk ikut bersenang-senang. Xiaoyan menunduk dan melirik lencana alkemis tingkat 2 di dadanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu utama yang dijaga ketat. Mendorong kerumunan manusia, Xiaoyan mengambil langkah maju. Seorang lelaki tua, yang tampaknya memiliki posisi pengurus rumah tangga, buru-buru maju. Namun, ketika dia melihat penampilan muda Xiaoyan dan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya, kekecewaan yang agak sulit dirasakan melintas di mata lamanya yang kacau. Meskipun usia pihak lain telah membuatnya merasa terkejut, tingkat Xiaoyan ini tidak mencapai persyaratan minimum. Meskipun hatinya agak kecewa, lelaki tua yang telah bekerja sebagai pengurus rumah tangga di klan Nalan selama beberapa dekade secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Segera, dia mengungkapkan senyuman lembut dan tertawa, "Adik kecil ini. Saya pengurus rumah klan Nalan. Saya pikir Anda harus berada di sini untuk mencoba jika Anda dapat menyembuhkan Pak Tua Nanlan Jie klan kita, bukan?" Xiaoyan mengangguk. Dia tidak berbicara secara terbuka. Wajahnya yang biasa, memiliki penampilan yang berbeda karena ditutupi oleh adonan sutra es, terasa seperti sedingin es. Ekspresi Xiaoyan yang hampir dingin menyebabkan lelaki tua itu bingung. Sikap semacam ini agak berbeda dibandingkan dengan alkemis lainnya. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata, "Maaf, adik. Kali ini, persyaratan kami adalah alkemis tingkat 3 atau lebih tinggi. Anda tampaknya tidak memenuhi persyaratan, bukan? Tingkat 1 tidak bisa mewakili segalanya." Suara Xiaoyan ditekan sendiri sampai agak serak. Nada suaranya yang tenang menyebabkan alis pria tua itu sedikit merajut. Melihat wajah tak berdaya pria tua itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan surat rekomendasi Ya Fei dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mantan. Sambil memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, dia berkata dengan lembut, "Kamu harus menghindari menghapus kesempatan kecil terakhir yang ditinggalkan Tuan Tua MU. Tingkatan 1 tidak bisa mewakili segalanya. Bukankah Pilking Guhi juga gagal menyembuhkan Tuan Tua Anda?
Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Setelah menerima surat rekomendasi dan melihat siapa yang merekomendasikan alkemis ini, dia tidak bisa membantu tetapi agak heran saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum mengatupkan giginya dan menyingkir untuk memberi jalan. Menghadapi para penjaga di pintu, dia berteriak dengan suara rendah, "Minggir! Tuan, silakan masuk. Saya harap Anda benar-benar dapat menyembuhkan tuan tua kita. Jika demikian, Anda akan selamanya menjadi teman klan Nalan kami." Orang tua itu membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan. Karena tampilan Xiao Yan dari sebelumnya, kata-kata lelaki tua itu benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi yang sama. Tanpa mengatakan omong kosong lainnya, dia perlahan berjalan ke pintu masuk utama dan menghilang dari pandangan tertegun semua orang. Setelah memasuki pintu masuk utama, seorang pelayan wanita cantik buru-buru keluar dari salah satu sudut. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan beberapa kata kepada Xiao Yan sebelum memimpin dari depan. Xiao Yan mengikuti di belakang pelayan wanita dengan tidak cepat atau lambat. Tatapannya menyapu rumah mewah ini. Suasana gedung yang menjulang tinggi menyebabkan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak menyebutkan hal lain, klan Nalan ini memang salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jia Ma. Kekayaan besar ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan klan Xiao. Berjalan di jalan kecil yang diaspal oleh pecahan batu berwarna hijau, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit. Dari indranya, banyak tatapan tersembunyi dan kekuatan spiritual telah keluar dari sudut tersembunyi saat dia masuk lebih dalam ke bagian dalam klan Nalan, menangkap setiap tindakan Xiao Yan ke mata mereka. Xiao Yan dengan sembarangan mengangkat kepalanya dan tatapannya secara acak melayang di atas atap sebuah bangunan. Ada bayangan hitam gelap yang tersembunyi di kegelapan tempat itu. Banyak kepala panah tajam yang dicat hitam untuk menutupi pantulan dari matahari perlahan bergerak di dalam mansion. Setiap tanda masalah kecil akan langsung menyebabkan mereka mengirimkan serangan. Pertahanannya benar-benar cukup ketat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat aula besar mewah yang muncul di ujung jalan kecil. Tatapannya melewati pintu yang tidak terkunci dan samar-samar bisa melihat ada cukup banyak orang yang berdiri di dalamnya. Saat dia perlahan berjalan ke aula, ada beberapa bisikan lembut dan pribadi yang keluar dari dalam. Dia dengan lembut membuka pintu, bisikan lembut di aula tiba-tiba berhenti. Setelah itu, banyak tatapan dilemparkan ke pintu. Ketika tatapan semua orang tertuju pada lencana alkemis tingkat 2 di dadanya, mereka tertegun sejenak. Keheranan segera melintas di mata mereka. Jelas, mereka semua merasa aneh bahwa seorang alkemis tingkat 2 memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Tatapan Xiao yang menyapu aula besar itu. Di aula yang luas, ada 10 lebih alkemis yang mengenakan jubah yang sama seperti dia. Di dada mereka memakai lencana alkemis tingkat 3. Namun, alkemis tingkat 3 ini sebagian besar berusia paruh baya. Di antara mereka, bahkan ada 2 yang kepalanya benar-benar putih. Mengabaikan tatapan aneh itu, Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya, akhirnya berhenti di tubuh pria paruh baya yang duduk di kursi pemimpin di aula. Orang ini tidak memakai jubah panjang seorang alkemis tapi duduk dengan sikap yang mengesankan. Saat matanya yang seperti macan terbuka dan tertutup, dia memiliki sikap yang mengesankan yang tidak berkurang bahkan tanpa kemarahan. Tatapan Xiao Yan menjauh dari tubuh pria paruh baya dan akhirnya cemberut berhenti di tubuh cantik wanita cantik di sampingnya. Wanita ini tidak asing dengan Xiao Yan, menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas di dalam hatinya. Di sisi pria paruh baya, Nalan Yanran yang mengenakan jubah bulan duduk dengan tenang. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan yang baru saja masuk dan kejutan serupa melintas di wajahnya yang cantik.
Saat tatapan Xiao Yan menatap pria paruh baya itu, yang terakhir juga menempatkan pandangannya ke tubuhnya. Ketika pria paruh baya melihat penampilan muda dari mantan, dia tertegun sejenak. Dia segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan, "Adik laki-laki ini, aku adalah Nalan Su dari klan Nalan." Nalan Su? Begitu nama ini masuk ke telinganya, kedua tangan Xiao Yan di lengan bajunya bergetar sedikit. Sudut matanya tanpa sadar bergerak saat tatapannya menatap tajam ke pria paruh baya yang tampaknya heroik ini. Orang ini sebenarnya adalah ayah Nalan Yanran, yang juga merupakan pria yang hampir menjadi ayah mertua Xiao Yan. Yan Xiao perlahan menekan emosi yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Suara Xiao Yan sedikit serak saat dia berkata, "Ya Fei Xiao Jie dari klan primer telah merekomendasikan agar saya datang dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa membantu mengusir racun dari kakek Nalan." "Oh, haha, kamu direkomendasikan oleh keponakan Ya Fei? Tolong duduk." Mendengar ini, Nalan Su tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk ringan. Dia berjalan ke tempat terakhir di depan banyak tatapan aneh dan kemudian duduk dengan tenang. Dia secara alami tahu arti di balik tatapan aneh itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang alkemis tingkat 2 bahkan ketika Pilking Guhi tidak bisa menyelesaikan masalah. Setelah duduk di kursi, Xiao Yan turun ke dalam diam. Namun, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa tatapan Nalan Yanran sepertinya telah berhenti beberapa lama di tubuhnya. Segera, dia mengerutkan kening di dalam hatinya dan dalam hati berkata, "Apakah saya telah dikenali? Bagaimana mungkin? Mengapa orang ini memberi saya perasaan bahwa dia terlihat tidak asing?" Mata cantik Nalan Yanran melirik pria berjubah hitam yang duduk di sudut. Alisnya terkatup saat dia bergumam pelan. "Hehe, kupikir semua orang di sini jelas masalah apa yang harus dihadapi klan Nalan kita. Ayah saya telah diserang oleh searing poison, reputasinya terkenal karena ampuh itu. Sekarang, racunnya telah meletus dan dia akhirnya tidak bisa lagi menekannya. Pilking Gu datang sekali sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun. Meskipun dia mengatakan bahwa api surgawi perlu digunakan untuk menghilangkan racun dari tubuh ayahku, hanya saja seorang alkemis yang memiliki api surgawi terlalu langka. Mencoba menemukannya terlalu sulit. Oleh karena itu, kami hanya dapat mencoba metode lain. Semua orang di sini dapat dianggap sebagai Grandmaster Alkemis yang lebih mapan di Kekaisaran Jia Ma dan Anda masing-masing memiliki kemampuan unik. Karena itu, saya ingin mengundang semua orang untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki solusi lain." Nalan Su melihat sekeliling saat dia tertawa dengan suara yang agak suram. "Saya tidak akan mengatakan omong kosong lainnya. Selama Anda bisa membantu menyembuhkan ayah saya, Anda pasti tidak akan kecewa dengan hadiahnya." Nalan Su melambaikan tangannya yang besar dan menunjuk ke pintu samping. Dia berkata, "Ayah saya ada di sana. Saya ingin semua orang bergiliran dan mencobanya." Mendengar kata-katanya, 10+ alkemis di aula besar bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala putih berbunga-bunga berdiri dengan senyum dan memimpin masuk ke ruang samping. Namun, setelah 10 menit, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia kembali ke kursinya dan berbicara kepada Nalan Su dengan senyum canggung, "Maaf, kepala klan Nalan, searing poison, itu terlalu keras kepala. Saya telah mengolah lebih dari 10+ pil penawar, tetapi semuanya tidak berpengaruh." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Nalan Su dan Nalan Yanran di samping menghela nafas kecewa. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Di belakang lelaki tua itu, 10 lebih alkemis bergiliran memasuki ruang samping. Namun, setelah lebih dari 10 menit, mereka semua keluar karena malu. Jelas,
mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun kuat yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Guhi. Saat masing-masing alkemis keluar dengan wajah malu, kekecewaan di wajah Nalansu dan Nalanyanran juga semakin pekat. Ketika alkemis terakhir keluar dari dalam, emosi mereka akhirnya tenggelam perlahan. Di satu sisi, mata cantik Nalanyanran menjadi sedikit merah. Di aula besar, alkemis 10 plus tingkat 3 tidak lagi senang dan sombong seperti sebelumnya. Wajah tua mereka yang malu tetap diam. Mengikuti kesunyian semua orang, suasana di aula juga secara bertahap menjadi menyedihkan. Beberapa saat kemudian, Nalansu menghela nafas dan dengan paksa berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semuanya. Sepertinya kehidupan ayahku ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini. Meskipun Anda telah gagal, saya masih akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberi Anda semua balasan yang besar." Mendengar kata-kata yang mengusir orang-orang yang menyamar ini, semua orang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka berdiri dan pergi. Dalam suasana seperti ini, mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk tertinggal untuk balasan. "Biarkan aku mencoba." Kata-kata acuh tak acuh itu tiba-tiba terpancar dari sudut ruangan, mengganggu suasana hening. Alkemis muda tingkat 2 berjalan keluar dengan wajah tenang. Suaranya yang tenang membuat semua orang di aula menatapnya sekilas. "Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.